Baiklah, kita akan mulai. Sisters, boleh kita beri tepuk tangan untuk ketiga panelis kita pada siang hari ini. Kakak Aca, Kakak Gita. Baik. Dan Kakak Imelda, pagi hari ini kita manggilnya apa nih? Nama aja atau kita semua berkakak-kakak Ria aja deh semua ya. Karena kita adalah sisters for everyone. Jadi kakak atau sisters. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Dan ada judul di sesi kali ini, judulnya adalah Living Faith Through Every Role. Nah, supaya para sister juga di sini tentunya juga sudah sangat familiar, sudah banyak yang kenal juga dengan panelis kita kali ini. Tapi kita ingin tahu sedikit lagi mengenai apa kegiatan, perjalanan karir, dan juga pertanyaan utama sebetulnya pada siang hari ini, bagaimana kemudian untuk melibatkan tauhid dalam perjalanan karir, perjalanan kehidupan sampai sekarang. Punten dalam waktu yang singkat karena kita ingin ngobrol dan nanti sisters akan boleh untuk bertanya setelah sesi ini selesai, sebelum selesai. Silahkan. Mungkin Kak Aca dulu, silahkan Kak Aca. Ya, aku izin nyapa dulu ya, Kak Fena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sister. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim mati tatimu salihat, kita bisa berkumpul di sini, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan di pertemuan kita. Menjawab pertanyaan dari Kak Fena tadi, sebetulnya kalau ngomongin karir tuh berat banget ya, karena aku pun suka bingung gitu kalau di sekarang gitu ya ngomongin karir kayak dari aku umur berapa ya, umur 13 tahun sampai sekarang gitu, terus dengan melewati masa ke masa, fase ke fase, sampai akhirnya aku mengenal Allah gitu ya lebih dalam gitu, itu bener-bener rasanya kecil banget sih gitu. Jadi kayak yang selama ini Aca pikir Aca berada di pencapaian A, B, C, yang selama ini Aca pikir oke, Aca udah dapat mengejar mimpi A, B, C, D, tapi ketika ya walaupun sekarang juga belum kenal-kenal banget ya sama Allah, masih panjang banget. Ini aja baru kenal paling baru berapa persen. Baru kenal Allah berapa persen aja udah berasa kayak ih ternyata tuh gue kecil banget ya gitu. Ternyata selama ini mimpi-mimpi dan ambisi-ambisi dunia yang udah dicapai sedemikian rupa, pas baru tahu belajar Allah tuh kayak gimana, ternyata subhanallah sih Kak, ternyata secara perjalanan menuju akhiratnya tuh PR-nya banyak banget gitu. Ya paling itu sih yang bisa Aca share, karena kalau ngomongin soal karir dan segala macem, kayak Aca malu sih ngomongin ya. Ini adalah sebuah bentuk, setiap kali kita bertanya pasti ada sebuah bentuk refleksi bagi para panelis dan juga para sister semua di sini. Sebelum membahas kita mungkin ada giliran dulu ya kepada sister Gita dulu, kemudian ke sister Imelda, bagaimana bentuk perjalanan karir sampai sekarang dan juga bagaimana kesadaran akan taufik itu kemudian memang menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Terima kasih atas pinjaman mic-nya. Bisa? Tes. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa sister-sister yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semangat saya karena spiritnya sepertinya sama. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dan tadi ditanyakan saya sehari-harinya seperti apa dan mengapa. Jadi buat teman-teman, sister sekalian, salam kenal. Saya menyelesaikan kuliah saya di bagian keuangan dan memulai karir saya 5 tahun pertama itu jadi akuntan, ngeliatin angka, habis itu menganalisa angka. Sudah 5 tahun berpindah-pindah, masih aja ngurusin angka. Lalu setelah itu 15 tahun terakhir saya mulai memasuki dunia industri asuransi. Pada saat mulai masuk dunia industri asuransi, bukannya keluar atau tidak
tidak lagi pemegang angka, masih tetap pemegang angka karena memang saya mungkin ada yang bilang passionnya ya, tapi sebenarnya lebih kepada keceburnya itu sebagai akuntan. Jadi yang diurusin angka dari dulu angka sampai sekarang jadi angka. Tapi kembali lagi memang sekarang nanti kita akan sama-sama belajar bersama-sama bagaimana angka-angka ini menjadi satu faith yang pada saat saya melihat angka, faith-nya di sebelah mana ya. Jadi nanti kita sama-sama melihat dan berdiskusi kira-kira bagaimana keseharian kami di sini ini melihat kegiatan sehari-hari itu tetap berada pada pedoman nilai-nilai Islam dan Syariat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Sister Imelda. Sekarang ke Sister Gita, silakan Sister. Tentang keseharian. Tentang aktivitas dan keseharian dan mungkin refleksinya apa yang dapat diberikan kesimpulan dari langkah-langkah tersebut yang melibatkan keimanan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Kalau bercerita tentang keseharian Mbak Vena, ya, saya mungkin banyak juga sister-sister di sini yang mempunyai begitu banyak aktivitas ataupun kewajiban. Karena memang kita itu secara teori satu orang itu mempunyai fungsi yang berbeda. Ada fungsi sebagai istri, sebagai ibu, sebagai partner, sebagai anak, atau sebagai guru. Nah, alhamdulillahnya saya setiap hari hampir 24 jam memenuhi itu semua. Dibilang capek, tentu capek. Karena saat kita jadi istri, kita harus tahu menjadi istri secara syariat itu seperti apa. Menjadi pimpinan perusahaan itu seperti apa. Jadi tidak lain, tidak bukan ketika kita mau berubah fungsi, berubah wajah, berubah apapun, kita harus, kalau saya biasanya awali dulu dengan niat. Ketika saya mau masuk kerja, saya niatkan dulu, oke, saya akan menghadapi berapa meeting, ya, terus juga akan menghadapi kira-kira ada masalah apa, seberat apa, tetapi kemudian diawali dengan niat. Oke, niat saya adalah saya mau membangun perusahaan, mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini akan diberikan untuk karyawan dan juga ada barokah efeknya. Pun demikian, ketika saya balik ke rumah, saya harus menghadapi anak-anak kan Mbak Vena. Di situ pun saya berubah lagi. Apapun yang diajukan oleh anak, misalkan anak pengen A, B, C, D, F, G, kembali lagi saya berniat lagi Mbak Vena. Oke, saya tahu saya capek, lelah, tapi niat saya adalah saya ingin menjadi ibu yang bisa memenuhi apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu untuk anaknya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi apapun yang dilakukan, insya Allah selalu diawali dari niat. Niat itu yang bikin secapek apapun saya, oke, masih tetap bisa on gitu. Oke, Seperti itu. baik, terima kasih Sister Gita. Karena mic-nya masih nyala juga di Sister Gita, kita ada pertanyaan lanjutan. Tapi saya ingin kembali memberikan refleksi ke Sister di sini. Ada sebuah penelitian yang memberikan data bahwa setiap hari seorang manusia dewasa harus memutuskan 36.000 keputusan setiap harinya. Itu dimulai dari kita bangun tidur, bangun apa enggak, mau jam berapa dan sebagainya sampai ke ujung hari 36.000. Ditambah lagi dengan tadi semuanya bilang ya kita setuju bahwa perempuan mempunyai banyak sekali role, hak dan juga kewajiban yang harus memang kita dalami dan juga tuntaskan. Nah kembali lagi ke Mbak Gita nih karena masih ada hubungannya dengan tadi pertanyaan yang tadi. Sekarang kita getting close and personal dengan para sister di sini. Ketika kita menjalani semua kegiatan peran kita itu, adakah momen di dalam kehidupan sister Gita ketika harus merubah tujuan hidup dan sebagainya dan akhirnya mantep, oke, tujuan hidup saya itu seperti ini. Kan kalau Sister Gita kalau nggak salah dulu adalah penyiar radio dan juga penyiar TV ya, kemudian shifting karir menjadi seorang entrepreneur,
Nah, dalam memutuskan langkah karir dan juga tujuan hidup itu, ceritain dong waktu itu bagaimana pergolakan batinnya dan juga akhirnya melibatkan iman dalam hal memutuskan. Baik, umumnya biasanya ketika kita mau memutuskan sesuatu atau saya mau memutuskan sesuatu, saya selalu berpikir dampak untuk orang lainnya apa. Dan kenapa saya mau pindah kuadran gitu. Ketika kita berada di bidang jurnalis, kita memberitakan, kita kasih ilmu. Tapi kemudian ketika saya melihat kalau kita berbisnis, maka kita bisa memberikan dampak barokah, efeknya itu lebih dahsyat lagi. Disitulah saya ingin terjun. Gitu. Jadi dengan melihat dulu apa langkah kita selanjutnya, seberapa besar dampaknya terhadap manusia. Karena menurut Nabi, manusia yang paling banyak manfaatnya itu adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi ketika saya lihat menjadi seorang entrepreneur bisa membuka lapangan kerja gitu ya, menghidupi banyak karyawan, itu sebuah challenge. Dan ketika pindah pun bukan materi yang dicari sebetulnya Mbak, tetapi lebih end goals-nya apa sih? Seperti itu. Nah, tentunya kita dalam melangkah, kita harus benar-benar refleksi dulu sama diri kita sendiri. Saat saya memutuskan ini, saya udah tahu belum ya resikonya, apapun keputusannya, mau dalam kehidupan, pekerjaan, atau bahkan cuma nyari sekolah anak aja ya. Itu kita harus benar-benar mikirin refleksinya apa nih, 3-5 tahun kemudian seperti apa. Sanggup gak saya dengan semua efek positif maupun efek negatif yang dilakukan saat kita pindah kuadran. Seperti itu. Jadi siapapun saya yakin bisa pindah kuadran. Asalkan sebaiknya sudah benar-benar melakukan refleksi diri dan mikirin tuh positif, negatif, susah, seneng, derita, bahagianya apa. Dan kemudian kita tanya, kuat gak kita? Mendekatkan diri kita gak sama Allah? Jika jawabannya ya, insya Allah semua jalan itu kayak ya udah terbuka aja gitu. Seperti itu sih kalau di perjalanan hidupnya saya. Gitu. Oke, terima kasih Sister Gita. Memang menentukan tadi apa kemampuan kita, kemudian bagaimana tujuannya, apa efeknya untuk lain, itu berarti banyak melakukan muhasabah ya para sister semua di sini. Dan bicara mengenai muhasabah itu yang sangat terlihat dari refleks dari karya-karyanya adalah Kak Aca. Masya Allah. Dari semua judulnya aja mungkin yang bisa kita tarik ya dari Sister Aca, mungkin para sister di sini juga mungkin setuju ada satu kunci kayaknya Kak Aca tuh ingin menjadikan perjalanan ini tuh sebagai hamba Allah yang betul-betul dapat tawadu gitu sehingga menjadi bekal untuk akhirat. Ini agak berat ya kata-katanya ya, sengaja untuk Kak Aca. Udah gigit-gigit. Udah gigit-gigit. Cuman begini, pengen tahu sih Kak Aca, sister, apa sih kita supaya agak dalam sedikit ya. Waktu itu momen apa sih yang akhirnya ingin berani untuk dari semua refleksi kehidupan ini akan saya jadikan sebuah bekal dan juga di-share ke teman-teman yang lain untuk bekal menjadi akhirat. Apa yang memberikan kekuatan pada saat itu? Ya, bismillah, makasih Kak. Jadi sebetulnya dari semua yang udah Aca lakuin, ya maksudnya sekarang ini Aca kan seorang ibu dari 3 anak gitu ya. Dan sekarang aktivitas Aca adalah ya Aca entrepreneur dan juga menulis gitu. Nah, highlight di sini adalah memutuskan menulis buku gitu. Dan buku ini adalah bagian dari perjalanan Aca dan juga kehidupan orang lain gitu yang secara itu dikemas di packing sebetulnya ada nilai-nilai yang dimana menjadi refleksi diri Aca bahwa Aca tuh adalah seorang hamba gitu. Maka buku itu lahirlah gitu. Jadi sebetulnya
buku ini bukan cuman tentang cerita Aca gitu, tapi juga justru Aca butuh dirangkul. Jadi Aca di sini tugasnya menerbitkan buku itu bukan untuk sebagai motivator, apalagi sebagai orang yang mau merangkul sister-sister di sini. Justru karena Aca sadar betul bahwa sebagai refleksi diri Aca tuh lemah gitu ya. Maksudnya kalau tanpa pertolongan Allah dengan segala perjalanan hidup yang sudah kita lewatin, bahkan di sini semua pengalaman sister-sister sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak gitu ya, saking banyaknya role perempuan gitu ya. Justru di sini Aca pengen rangkul Aca juga dong gitu. Jadi Aca pengen kita semua tuh saling merangkul bahwa kita tuh sebagai seorang hamba dengan banyak peran, kita tuh benar-benar lemah kalau Allah tuh nggak tolong gitu. Nah titik dimana Aca akhirnya bismillah deh, ini bisa menjadi bagian perjalanan yang dimana semoga teman-teman yang membaca perjalanan Aca ini bisa relate gitu sama kehidupan sehari-hari kita. Itu dimana saat Aca merasakan titik, ya pasti semua orang pernah merasakan terendah ya dalam hidupnya gitu. Dimana Aca pernah merasakan titik terendah dalam hidup Aca. Dan itu rasanya nggak enak banget teman-teman, karena secara teori kita tahu bahwa seorang muslim tuh harus bersabar, tapi pada prakteknya susahnya subhanallah, kita harus ikhtiar dan tawakal dan segala macam, tapi aslinya berdarah-darah ya Kak, dengan segala peran dan kesibukan kita semua gitu, dengan segala hati, apalagi hati tuh lemah banget teman-teman. Dan itu dia tadi Kakak juga bilang bahwa kita tetap harus jadi ibu juga, jadi istri juga lagi, terus juga harus di pekerjaan juga gimana. Nah itu kan kadang-kadang yang bisa susah itu, kadang-kadang di momen-momen yang tapi gue harus kesini nih gitu. Aduh tapi ntar anak gue gimana ya, aduh tapi ntar gue juga jadi istri, terus ntar laki gue gimana ya. Aduh itu subhanallah sih susah banget. Nah di situ akhirnya Aca merasa bahwa emang gak ada yang bisa nolong kehidupan Aca selain Allah sih gitu. Jadi mau Aca udah berencana kayak apapun, mau udah bermimpi setinggi-tinggi apapun, tapi kalau Allah bilang enggak, itu tuh enggak akan terjadi gitu. Sampai akhirnya disitulah titik dimana oke, Aca mau nulis semua perjalanan ini yang semoga teman-teman dan Aca juga bisa saling rangkul bahwa ya udah jadi hamba tuh emang susahnya minta ampun, tapi harus nurut gitu. Dan PR-nya tuh banyak banget gitu loh Kak Vena, maksudnya apalagi Aca gitu ya. Jadi kayak setelah Aca menerbitkan buku, ini adalah sebuah momen kayak Aca tuh lagi punya energi penuh lagi gitu. Karena setiap ketemu sama pembaca, setiap ketemu sama sister-sister di sini atau teman-teman di sini, itu kayak jadi momen refleksi diri untuk jadi semakin bersyukur gitu loh, bahwa kita semua tuh lagi berjuang Cak, bukan lo doang di sini. Makanya kalau teman-teman ada yang punya buku aku judulnya Kamu Tidak Istimewa, yang dimaksud dari Kamu Tidak Istimewa itu sendiri adalah justru dengan ketidakistimewaan kita, itulah kesempurnaan kita sebagai perempuan yang dimana Allah memuliakan kita di situ gitu, dengan segala ujian-ujian yang kita hadapin. Masya Allah, Masya Allah. Tadi kalau dari sister kita tadi ada sebuah uraian betapa apapun juga yang kita lakukan ini kita pikirkan apakah ini ada dampaknya untuk orang lain. Semakin besar dampaknya insya Allah itu kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian dari Aca juga kita belajar ya bahwa vulnerability is power. Kerapuhan dan juga kelembutan, sisi lemah kita juga ternyata bukan sesuatu hal yang menjadi kelemahan perempuan, justru saling merangkul itu dibutuhkan dalam kehidupan karena at the end of the day kita hamba Allah. Sekarang kita menuju ke Sister Imelda. Sister Imelda dengan perannya sebagai seorang leader perempuan di bidang profesional. Bagaimana tantangannya atau bagaimana suka dukanya sampai akhirnya bisa menjalani semua ini tetap dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana? Baik. Jadi kembali lagi kalau kita hubungkan dengan faith, ya, keimanan, bagaimana kita membawa nilai-nilai Islam di dalam kegiatan kita. Bahwa mungkin saya bercerita bagaimana saya melakukan hijrah pertama saya, yaitu berpindah bergabung dengan Prudential Syariah, bahwa
saya melihat bahwa pada saat kita melakukan sesuatu di rumah atau di kantor, selalu kita akan melihat, selalu dihadapkan pada dua pilihan, pilihan A dan pilihan B. Terkadang sangat gamblang kita itu bisa memilih pilihan A, itu yang paling sesuai, tapi belum tentu sesuai itu yang benar. Nah, yang saya pelajari selama ini adalah bahwa kalau kita tidak setback, menarik dulu diri, lalu coba mencari tahu sebenarnya pilihan A yang kelihatannya gamblang tadi, tapi secara nilai-nilai keislaman apakah sudah tepat gitu. Jadi hijrah pertama waktu itu saya bergabung dengan Prudential Syariah, ingin cari tahu apakah pilihan saya ini sudah tepat, sudah benar. Saya cari tahu dulu nih, kalau berkarir di Islam, wanita berkarir itu diperbolehkan tidak? Oh, ternyata tidak ada larangan wanita untuk berkarir. Tidak ada larangan juga wanita untuk menjadi pemimpin. Dan kita juga tahu ya, ada kisah-kisah inspiratif sejak zaman Rasulullah, bahwa Khadijah, Aisyah, istri-istri Nabi Muhammad, mereka juga pemimpin, entrepreneur, mereka cerdas, jago hadis, sering dijadikan rujukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Saya memutuskan bahwa ternyata nilai-nilai keimanan ada di dalam berkarir, karena karir itu juga merupakan tambang pahala, karena di situ melibatkan ikhtiar dan jihad. Nah, sekarang udah berkarir, tapi yang saya lakukan apakah sudah tepat nih? Nah, masuklah ada tawaran untuk bergabung dengan Prudential Syariah. Ingin cari tahu dulu dong, Prudential Syariah ini seperti apa? Apakah benar namanya syariah, tapi dalam melakukan bisnisnya, operasionalnya benar-benar menerapkan nggak prinsip syariahnya? Boleh masuk, boleh bertanya. Proses-proses yang dilakukan apa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di syariah? Kan kita juga sering dengar ya, asuransi itu haram gitu ya. Maka dari situ membuat saya bahwa kalau sesuatu itu ingin kita jalani dengan yakin, berarti kita harus memberikan waktu kita untuk memahami, belajar. Setelah memahami, belajar, yakin, jalanin gitu ya. Nah, begitu tahu bahwa ternyata prinsip-prinsip syariah dijalankan, bahwa Prudential juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk menduduki posisi-posisi strategis dan itu terlibat di dalam penentuan decision yang strategis, dan juga memberikan ekualisasi kesempatan kepada wanita untuk juga berperan, memberikan peran aktif kepada ekonomi organisasi. Wah, kayaknya menarik. Nah, di saat itulah di tahun 2022 saya bergabung dengan Prudential Syariah sebagai hijrah profesional dan hijrah hati untuk menetapkan mulai dari saat ini, baik di rumah maupun di kantor, saya sudah yakin bahwa apa yang saya jalani sudah memang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mungkin tambahan Mbak Bena yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita melihat bahwa pilihan A dan B gampang sekali pilihnya, ini udah tepat kok gitu. Tapi kadang-kadang begitu kita lihat lagi di dalam, kita kan udah ada YouTube ya, sudah banyak informasi di internet ya. Kadang-kadang begitu kita dalami lagi, ternyata pilihan A yang benar-benar gamblang bahwa ini tepat, ternyata begitu dilihat nilai-nilai keislamannya salah. Ternyata yang B, yang menurut kita nggak gamblang itu, ternyata lebih memenuhi nilai-nilai keislaman. Nah, makanya saya dari sini saya mengambil hikmah bahwa kita memang perlu untuk memahami lebih dalam supaya di awal tidak langsung menentukan sesuatu yang kira-kira gamblang. Oh, ini sudah sesuai dengan keimanan, nilai-nilai Islam. Satu dari internet yang saya juga sering mendengar quote ini bagus, bahwa iman tidak hanya di atas sajadah, tapi juga sebagai pedoman dalam melangkah. Jadi dari sini mungkin
ajakan kepada sister semua bahwa yuk kita meluangkan waktu kita dalam melangkah, dalam menentukan. Selalu ada nilai-nilai yang memang yang kita anggap itu sepertinya sudah benar, tapi begitu kalau kita gali lagi ternyata yang A tadi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang B yang kita anggap selama ini merupakan pilihan yang tidak tepat, ternyata justru memenuhi nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai syariah. Itu mungkin pertanyaan saya. Baik, Sister Bella, berarti dari sini ada proses pembelajaran yang terus-menerus, konsekuensi terhadap apa yang akan kita ambil, itu berarti kita paham betul apa yang kita ambil, tentunya dengan ilmu yang kita sudah punya, dan kalau belum punya terus belajar seperti sister-sister yang ada di dalam ruangan ini. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, kita sudah penuh dengan refleksi, mindfulness, kesadaran dengan apa yang ingin kita ambil langkahnya, sesuai dengan keimanan, sesuai dengan value kita, sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang perempuan muslim. Ketika menjalankannya, bagaimana jika ada tantangan? Nah, karena terakhir Mbak Yolanda, saya ke Mbak Yolanda lagi ya. Kalau ada tantangan, adakah sebuah kisah nyata gitu ya dalam perjalanan karir di mana sebuah tantangannya sungguh sulit, tapi akhirnya bisa diatasi dengan keimanan yang kita punya. Terima kasih, Mbak Bena. Jadi kembali lagi karena saya bagian yang memberikan sharing dari sisi wanita bekerja ya, yang 8 to 5, kalau entrepreneur dan juga penulis. Nah, jadi saya ambil contohnya yang kalau saya bekerja di kantor, bahwa kembali lagi saya cerita mengenai Prudential Syariah. Prudential Syariah itu melakukan spin-off menjadi perusahaan syariah pertama kali, karena tadi saya dengar ada yang nggak tahu kalau Prudential Syariah itu ada, tahunya Prudential yang satunya lagi. Jadi pada saat saya bergabung, Prudential Syariah itu menjadi perusahaan asuransi syariah pertama yang melakukan spin-off. Di depan mata, Mbak Bena, PR-nya banyak. Sebagai pelopor, pertama-tama untuk memastikan bahwa contohnya tidak ada, tapi untuk membuat kita tetap melangkah sesuai dengan koridor syariah, maka yang dilakukan setiap membuat keputusan, belajar lagi, melakukan kajian, kalau mentok belajar dari ustaz, lalu melakukan diskusi, lihat kembali fatwa-fatwanya. Jadi setelah saya hijrah, ternyata kok nggak lebih mudah, malah harus belajar. Malah dalam melakukan kegiatan saya harus butuh waktu lebih banyak untuk memahami. Nah, setelah itu dari sisi tantangan adalah kenapa sih justru hijrah malah lebih berat? Pernah nggak sister mengalami bahwa saya sudah memilih hijrah, harapannya menjadi lebih ringan? Ternyata kok saya juga harus terus belajar ya. Tapi saya melihat bahwa keribetan ini sebenarnya itu indah, sister, bahwa dengan keribetan ini, dengan keindahan ini, kita diberi kesempatan untuk memahami kalau yang tadi melakukan A itu tidak tepat. Dengan kita belajar, dengan kita memahami, kita jadi tahu bahwa dalam menjalankan kehidupan kita yang lebih baik itu adalah yang seperti yang ini. Jadi dari sisi saya keribetan itu menjadi keindahan karena kita terus dipacu untuk belajar, dan juga tadi dengan belajar akhirnya alhamdulillah dalam menjalani apa yang kita lakukan kita yakin faith-nya ada dan benar sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islam. Demikian. Terima kasih Sister Indah. Dari sebuah ujian ternyata kita dipersiapkan untuk menghadapi yang lebih indah insya Allah. Jika kita terus belajar dan juga menyandarkan kita kepada keimanan. Bagaimana dengan Sister Gita? Iya Mbak Vena. Curhat sedikit dong. Ada apa gitu waktu di zaman kehidupan, ada tantangan ya seperti Allah. apa gitu yang bisa kita share di sini. Kalau kita sebagai pebisnis istilahnya, kita tuh bisa menentukan arah perusahaan mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Tapi alhamdulillahnya Sabu Haji
Haji Grill, ketika kita mendirikan itu, kita selalu mengutamakan dan sangat concern dengan customer kita. Dan alhamdulillahnya customernya itu 90% adalah kaum muslim. Gitu. Kita begitu tahu bahwa customer kita sangat peduli dan concern dengan halal, disitulah kita sebagai pemilik bisa menentukan, saya mau semua makanan, semua restoran di bawahnya Haji Group itu harus halal. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita punya kuasa penuh atas diri kita, lagi-lagi balik lagi Mbak Vena yang tadi saya bilang, dampak yang akan kita lakukan itu apa? Kalau saya dan suami, alhamdulillah suami mualaf ya. Dan tugasnya lebih berat. Jadi istri seorang dari mualaf itu kayaknya PR-nya 2-3 kali lipat lebih berat sekali. Jadi ketika mendapatkan suami mualaf itu kita harus benar-benar menjadi sosok pribadi yang lebih dari yang kita mampu sebetulnya untuk memperlihatkan indahnya Islam. Dan nilai-nilai itulah yang saya usahakan untuk masuk di perusahaan di Haji Group ini. Jadi insya Allah sih apapun langkahnya ya. Tadi saya kagum banget mendengar Mbak Imelda mau melangkah kanan, kiri, atas, bawah tuh selalu benar-benar dihitung gitu ya. Tapi memang seperti itu, kita sebagai muslimah itu harus seperti itu. Nggak bisa kita tidak menghitung, semua itu harus dihitung. Bahkan kalau kita istilahnya mau bersedekah pun, kita hitung sedekah apa yang paling dicintain sama Allah gitu. Semuanya harus dihitung, aman atau tidak buat diri kita sebagai istri, wanita, apapun itu. Gitu. Nah, tentunya tantangan itu luar biasa banyak Mbak Vena. Apalagi kalau kita sebagai pebisnis ya. Dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, jualan makanan itu tidak seindah yang dilihat. Kalau udah ada yang pernah coba bisnis makanan, maka tahu susahnya bikin restoran itu seperti apa. Kecuali kalau kita mau menjual barang-barang yang non halal. Itu kalau kita menjual yang non halal, kita bisa balik modal tuh cepet banget. Tapi kalau misalkan yang tidak, itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru itu balik modal. Makanya tadi lagi balik lagi Mbak Vena, apapun yang kita lakukan, niatnya apa? Apakah untuk Allah atau hanya seputaran dunia aja, itu sih. Masya Allah, berpegangan teguh kepada iman, mau hambatan seperti apa juga kembalikan lagi kepada Apapun niat. itu. Apakah kita akan meneruskan ini sampai betul-betul insya Allah dengan taufik Allah berhasil. Cak, bagaimana Cak? Masya Allah sih, Setengah aja yang terakhir nih, Sister Aca, hambatan Cak, kemudian gimana bisa kuat dan bagaimana akhirnya bisa, mungkin kalau keluar dari masalah kita sebagai hidup nggak akan pernah keluar dari masalah ya, tapi akhirnya bisa bertahan, seperti apa Aca pengalamannya? Ya Kak Vena makasih. Tadi Aca belajar banyak banget dari Kak Imelda sama Kak Gita bahwa Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah jadikan pahala jariah karena tadi sister-sister tuh benar-benar memudahkan umat untuk bisa di jalan yang maksudnya bismillah insya Allah untuk Allah, makanan halal, terus syariah gitu. Itu sangat-sangat besar banget dampaknya buat umat pastinya. Dan kalau dari sisi Aca mungkin lebih ke personal kali ya Kak gitu. Ya dengan segala profesi Aca sekarang gitu. Itu susah banget sih nahannya. Jadi kayak Kak Vena kayaknya senyumnya seperti udah tahu ya. Jadi kalau Aca boleh cerita sedikit, emang nahan atau melawan memerangi hawa nafsu tuh susahnya minta ampun sih gitu. Jadi maksudnya dengan profesi Aca sebagai public figure, terus udah gitu juga sekarang nulis gitu dan segala macam, itu kan berhubungan dengan masyarakat yang luas gitu. Maksudnya publik, maksudnya secara publik tuh menjadi figur gitu kan. Nah itu subhanallah
susahnya minta ampun, dan Aca pun untuk bisa menahan untuk, karena kan rasa ingin tampil tuh gede banget Kak gitu. Maksudnya apalagi Aca udah dari kecil gitu, jadi kayaknya tuh semuanya pengen Aca ambil aja gitu. Kalau nggak ditahan-tahan, kalau nggak ada teman-teman, kalau nggak ada ilmu yang ya kita pelajari dengan segala kebodohan Aca pastinya, dan dengan guru pastinya gitu. Itu kayaknya kalau nggak ada 3 itu, karena Aca ingat salah satu guru Hafizahullah selalu bilang bahwa 3 itu penting banget dalam kehidupan kita, apalagi lingkungan. Itu sih kalau nggak ditahan kayaknya Aca akan nafsu sih semuanya Aca ambil gitu. Dan ini dalam ruang lingkup apapun gitu ya. Maksudnya nggak cuman sebagai profesi public figure aja, tapi apapun. Jadi kadang-kadang kayak yang tadi seperti Kak Imelda bilang, kadang-kadang kita suka mikir ini yang A ini udah pasti bener nih gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ternyata ya gue salah gitu. Itu subhanallah gitu, maksudnya itu kita ngalamin gitu. Dan itu kalau Aca nggak tahan ya, itu kayak udah Aca ambil semua sih, udah Aca kayak oke, gue mau ini. Semuanya gue ambil tanpa harus memikirkan dampaknya tadi gitu. Ya sebetulnya balik lagi sih gitu, Aca inget banget sih dari segala ya kehidupan yang udah Aca jalanin sampai detik ini, kalau Aca terus ngikutin hawa nafsu Aca sebagai manusia gitu ya, semuanya diikutin aja gitu, itu akhirnya nggak ada keberkahan hidup sih. Dan Aca ngerasain sendiri gitu. Ini Aca ngomong bukan buat diperuntukkan untuk sister-sister ya, tapi ini untuk diri Aca sendiri. Mungkin Aca lebih ke berbagi aja, karena itu udah terjadi sama diri Aca. Ketika Aca mengambil langkah, tadi Masya Allah, tadi Kak Gita juga bilang nggak diawali dengan niat gitu, balik lagi. Dan apalagi udah diawali dengan niat tapi caranya salah, itu pasti akan berantakan gitu. Dan Aca udah mengalami itu, bahwa ternyata kan udah dibilangin gitu. Jadi kadang-kadang suka dikasih tahu lagi sama teman-teman, sama lingkungan, sama guru dan lain, kan udah dibilangin. Emang harus kejedot dulu baru sadar. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya dengan proses berjalannya waktu, bahkan sampai saat ini pun Aca juga masih berjuang untuk bisa segitu, untuk tahan Cak, jangan dulu, jangan terburu-buru, jangan apa-apa tuh langsung iya gitu. Itu sih Kak yang sampai saat ini itu menjadi bahan muhasabah diri Aca banget, bahwa kita tuh nggak bisa terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, dalam memahami sesuatu, dan nggak ada hal lain selain kita tuh butuh pertolongan Allah gitu. Apa sih ini maksud pertolongan Allah? Pertolongan Allah adalah gimana seberapa sering dan seberapa banyak kita tuh minta sama Allah sih gitu. Jadi kayak, dan itu yang kita butuhin kan tadi, lingkungan, Yes. guru, ilmu. Jadi kalau nggak ada itu juga gimana caranya kita mau minta tolong sama Allah gitu. Insya Allah, baik. Terima kasih. Dan bicara soal lingkungan juga, di sini oleh karena itu Indonesian Muslim Women ini mengumpulkan kita semua sini untuk memang saling support, saling merangkul, sehingga kita juga bisa menjalani hidup yang terus terang berat ya, dengan insya Allah dengan ilmu, teman, dan juga insya Allah ada guru. Baik, sekarang waktunya untuk Q&A, pertanyaan, dan mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, sehingga pertanyaan dibatasi untuk 1 orang saja. Dan bagaimana caranya? Langsung aja tunjuk tangan. Oke, tunjuk tangan. Bismillah, saya merem dulu. Bismillah, oke. Baik, saya pilih yang di paling belakang, yang pakai baju hijab abu-abu. Silakan. Baik, sebutkan nama dan juga kalau bisa mungkin lokasi di mana, siapa tahu dari jauh. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Putri dari Bogor. Saya ingin bertanya terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh semua panelis dan pemateri. Terima kasih banyak juga. Pertanyaan saya terutama tadi terkait dengan
yang disampaikan oleh Kak Imelda atau mungkin kakak-kakak yang lainnya juga menyampaikan terkait dengan suatu pilihan ataupun mengambil pilihan. Bahwa kita sebaiknya bisa mengkaji terlebih dahulu, kemudian tidak terburu-buru dan sabar untuk bisa mengambil suatu pilihan. Apa yang dilakukan atau apa yang perlu dilakukan ketika kita sudah terlanjur mengambil satu pilihan dan ternyata mungkin hasilnya tidak sebaik yang sudah kita kaji di awal seperti itu. Bagaimana mungkin solusinya atau bagaimana kita harus menghadapi situasi yang tidak mengenakan mungkin buat kita. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sister Mufti ya. Tadi namanya siapa? Belakangnya saya ada mendengar pokoknya Ti aja dari Putri. Bogor. Mukti. Putri. Oh, astagfirullahaladzim. Kesalahan ada pada telinga saya, mohon maaf ya. Sister Putri dari Bogor, bagaimana jika sudah terlanjur menentukan pilihan dan ternyata pilihan ini tidak ideal? Tadi pertanyaannya sebetulnya untuk Kak Imelda, tapi juga nanti silakan dijawab untuk oleh panelis yang silakan. Kak Putri, hal-hal yang Kak Putri tadi tanyakan sebenarnya banyak terjadi di kehidupan sister-sister semuanya ya, bahwa kita melangkah, ternyata langkah kita setelah dijalani kok tidak sesuai dengan keyakinan yang saat ini kita pahami. Nah, ada kata hijrah. Saya selalu lihat bahwa hijrah itu tidak merupakan dari yang benar ke yang benar. Ada hijrah memang dari yang benar ke yang benar bisa, tapi tidak menutup kemungkinan hijrah itu adalah dari yang salah kita berpindah kepada yang benar sesuai tuntunan syariah. Kalau sudah tahu tapi nggak pindah, itu yang mesti dipertanyakan ya, karena pertanggungjawabannya tidak hanya kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita, tapi juga kepada yang Maha Kuasa. Mungkin itu jawaban dari saya. Pilihan itu berat karena ada unsur amanah dan juga dipertanggungjawabkan itu ya sister ya. Ada tambahan mungkin dari sister Gita atau dari sister Aca? Kalau saya sih kayaknya sudah diwakilin ya, maksudnya setiap pilihan memang seperti itu gitu. Jadi sama aja jawabannya sama Mbak Imelda atas pertanyaan Mbak Putri. Kak Aca ada yang mau ditambahin gak Kak Aca? Mungkin sedikit sih, tadi sebenarnya udah diwakilin sama kakak-kakak, tapi paling kalau dari personal diri aku sendiri, ini secara in general ketika aku sering banget sih mutusin sesuatu tuh suka salah. Kayak kita sampai wafat akan melakukan itu deh gitu, maksudnya itu sunatullahnya begitu gitu. Jadi tadi sebenarnya apapun yang kita udah lakuin dan ternyata qadarullah salah, ya yang bisa kita lakuin sih sejauh ini dengan segala kebodohan aja ya, maksudnya ya kita harus ngadepin sih gitu, kita harus hadepin dan ya balik lagi ya kita harus minta tolong sama Allah dan lain-lain. Tapi sebenarnya kan kita melakukan sesuatu kayak tadi Kak Imelda bilang, untuk hijrah itu bukan berarti kita harus bener terus gitu. Emang manusia tuh akan jatuh, jungkir balik lagi, terus abis berdarah nanti bangkit lagi, berdarah bangkit lagi. Bukankah kita akan begitu sampai wafat gitu. Jadi kayak kalaupun kita salah, bismillah, insya Allah kalau memang ya niatnya kita untuk bahan refleksi diri atau muhasabah diri, semoga Allah ridho ya Mbak, karena aku pun juga kayak gitu. Jadi kita akan selalu berpegangan tangan ya untuk berjuang supaya bisa terus belajar gitu. Semoga Allah tolong. Masya Allah, jadi bukan dari kesalahannya tapi bagaimana kita kemudian belajar dan mengambil keputusan selanjutnya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Ternyata ada bonus satu pertanyaan lagi ya, Masya Allah ya. Baik, satu pertanyaan lagi boleh ternyata dari kubu sebelah kanan saya, silakan. Oke, kakak yang memakai hijab hitam silakan langsung semangat. Bismillah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak pemateri. Terima kasih atas insight yang diberikan nih ya, sangat insightful banget.
Tapi mungkin mau tanya karena Nama dulu kakak. Oh ya, Sister. saya Emla. Erma. Emla. Emla. Iya. Oke. Dari Jakarta Timur, izin bertanya ya kakak-kakak, kan karena kakak-kakak di sini bidangnya beda-beda, ada yang memang di korporasi gitu ya, ada Mbak Imelda, terus juga ada Mbak Gita di entrepreneur, Kak Aca juga dari entrepreneur dan penulis. Tapi mungkin aku pengen tanya karena aku juga masih early career, jadi apakah pernah mengalami namanya, pasti ya pernah ya, untuk kebingungan-kebingungan untuk mengejar karir yang sebelumnya memang sudah ingin dikejar. Tapi di tengah jalan itu kayak, ini benar nggak ya jalannya? Atau tiba-tiba kayak kehilangan arah gitu. Mungkin boleh dong kakak-kakak sharing gitu ya apa yang dilakukan pada saat itu. Mungkin ini juga apa ya, quarter life crisis gitu mungkin ya. Sebagai wanita muslimah baiknya apa yang bisa dilakukan saat kita mengalami stuck tadi itu dalam mengejar karirnya kita. Gitu sih kakak-kakak. Terima Baik. kasih. Terima kasih Sister Emla dalam menjalani semua pilihan hidup. Bahkan untuk yang kita yakini saja, udah gitu kita bisa jadi tidak yakin. Mundur lagi. Kemudian akhirnya apa yang harus kita lakukan. Sehingga hidup terus berjalan dan insya Allah akan terus baik ke depannya. Izin jawab nggak Boleh, apa-apa ya? silakan. Izin Sister jawab Gita. ya Mbak ya, izin jawab. Ada nasihat dari orang tua saya, dimanapun kamu berada, jadilah berlian. Karena kita itu sometimes we don't have privilege untuk memilih, saya pengen berada di situ, saya ingin berada menjadi itu, saya ingin menjadi ini gitu. Sometimes kita itu harus melalui dulu jalanannya yang memang kita tidak bisa pilih. Dan ketika kita masih di dalam fase tidak bisa memilih itu, ya udah jalanin dulu. Tapi jalaninnya tentunya kita udah punya pakem-pakemnya ya. Is it right or is it wrong? Baik, buruk atau seperti apa? Tetapi yang pasti adalah ketika kita mau bekerja dimanapun Mbak, prinsip saya akan melakukan 1000% lebih baik daripada rekan kerja. Saya nggak hitung-hitungan gaji, saya nggak hitung-hitungan jam kerja. Dulu saya bangun 2:30 pagi, siaran jam 5 pagi, pulang ke kos-kosan jam 10 malam. Setiap hari kayak begitu. Capek, of course capek. Mengeluh, namanya juga manusia ya. Kenapa sih kerjaan gue gini-gini amat? Of course. Tetapi dalam capeknya, dalam lelahnya, di situ kita harus memikirkan langkah selanjutnya apa. Seperti itu. Jadi jalanin dulu, ikhlas, sabar. Di situ akan muncul sebuah kekuatan yang Allah kasih nanti buat kita. Dan ketika kita melakukan 100%, 1000% yang terbaik, pintu-pintu rezeki lainnya itu pasti akan dibukakan sama Allah. Dan ketika pintu itu dibuka Mbak, kita punya pilihan yang baik dan kita sudah tahu, oke, saya punya kemampuan seperti ini, maka saya akan menuju ke pintu yang itu. Tentunya tadi Mbak Imelda sudah bilang ya, kriterianya apa, kehati-hatiannya seperti apa. Jadi Mbak balik lagi, jalanin dulu, jadilah berlian dimanapun kamu berada gitu. Masya Allah, terima kasih Sister Gita. Jadilah berlian, mau ada di tempat yang kotor, mau ada di tempat yang sulit, di ketinggian, di kedalaman dan sebagainya tetap akan bersinar. Dan insya Allah sinarnya itu karena sinar keimanan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan sebetulnya waktunya sudah habis sekarang, mohon maaf sister semua yang masih ingin bertanya, insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa bertanya kembali langsung kepada para panelis kita. Sebelum menutup, izinkan saya bertanya kepada semua panelis, apa kira-kira yang bisa menjadi kesimpulan atau menjadi faktor yang penting yang harus kita jaga dalam sesi kali ini dari tadi yang sudah kita bicarakan. Silakan mungkin dari Kak Aca dulu. Ya bismillah.
Sebelumnya terima kasih banyak untuk sister-sister di sini semuanya. Mungkin kalau dari Aca, wahai sejawat kaum perempuan yang ada di sini dan dimanapun kita berada, kita adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan sama Allah dan kita harus bersyukur akan itu. Maka jadilah perempuan yang berdaya sesuai kapasitas kita menjadi hamba Allah. Dan kita di sini semua berdarah-darah dan berjuang untuk diri kita sendiri menjadi hamba Allah yang paling insya Allah baik sampai jannah. Amin. Baik, terima kasih Sister Gita, silakan. Aduh, kata penutup ya. Entah kenapa saya cuma pengen ngomong ini aja. Allah itu maha baik. Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Saya percaya banget aku seperti prasangkamu. Jadi saya nggak pernah berprasangka mau sesulit apapun, I believe Allah itu tidak akan pernah mengecewakan. Semua orang pasti ada cobaannya, ya. Semua orang pasti akan dicoba. Tapi believe sama Allah, itu penting banget. Jangan pernah ragu dengan kebaikan dan pertolongan Allah. Pintu itu akan dibuka itu benar-benar. Jadi itu aku seperti prasangkamu. Hati-hati ketika kita kecewa sama Allah. Dan sering-seringlah kita beristighfar ketika kita, kenapa sih gue dikasih begini? Yang pasti setiap cobaan akan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang dijanjikan dalam ayat-ayat Al-Quran. That's what I believe. Insyaallah. Bagaimana Sister Imelda? Akhirnya bisa lagi. Baik, jadi dari saya, mungkin saya ingin mengajak sister-sister sekalian di sini hari ini, yuk bersyukur. Di luar sana wanita muslim banyak, tapi 300 orang wanita muslim di ruangan ini, yuk bersyukur karena kita diberi kesehatan, dilancarkan langkah kita masuk ke ruangan ini. Kita belajar banyak dari para narasumber dan kita saling bergandengan tangan, tepuk temannya samping kiri dan kanan, yuk kita saling mendukung. Karena kalau jalannya bareng-bareng, didukung oleh teman-teman di sekitar kita, maju dengan faith, nilai-nilai syariah akan menjadi lebih mudah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Sister semua. Dan hari ini dengan tema Living Faith Through Every Role, Masya Allah kita tidak akan menyangkal bahwa kehidupan kita sebagai perempuan itu akan penuh dengan ujian, akan penuh dengan cobaan, penuh dengan jatuh bangun. Tapi Alhamdulillah sebagai hamba Allah, sebetulnya ketika kita sudah mulai berniat dan berikhtiar, insya Allah Allah will take care of the rest. Allah akan menyelesaikan semuanya dengan hal-hal yang baik insya Allah. Dan terima kasih kepada semua panelis yang telah memberikan semua ilmunya pada kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini para sister bukan hanya menjadi ilmu yang ada di kepala, tetapi juga menjadi cahaya di hati dan juga menjadi amal kebaikan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Untuk para pengisi panel kedua boleh sekali lagi tepuk tangan. Oke, kalau begitu ada apresiasi juga dari IMW. Kami meminta untuk co-founders Indonesia Muslim Women Mbak Anissa Sofian untuk bisa memberikan hadiah dari sponsor kita hari ini. Termasuk di dalamnya ada bouquet dari Kreasai dan juga baju dari Teza. Oke, terima kasih. Kita di sini bisa semakin semangat ya, walaupun berkarir tapi tetap juga selalu meminta juga ridha Allah dan selalu mengikuti apa yang Allah himbaukan. Oke, boleh didokumentasikan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak. Masya Allah, tabarakallah untuk cerita-ceritanya
kita setelah ini juga pastinya ada sesi-sesi yang tidak kalah menarik. Oh iya, Mbak Anissa malah udah cabut aja ya. Oke, kita lengkapi lagi momen ini ya. Setelah ini masih ada sesi-sesi yang tidak kalah menarik tentunya IMW Sisters. Jadi semoga saja masih terus mindful ya, masih terus bersemangat. Apalagi sudah diberikan semangat juga oleh pengisi panel kita yang kedua ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Vena, Kak Aca, Kak Gita dan juga Kak Imelda. Semoga ceritanya ini cukup banyak menginspirasi kita dan bisa membuat kita menjadi lebih hal baik lagi. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya